Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam NKRI dari saya, Eka Handayani. Ya, suatu negara itu kokoh, akan kokoh apabila ada tiang penyangga yang kokoh, atau bisa juga kita sebut sebagai soko guru, agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Itu yang biasa kita sebut juga dengan 4 pilar kebangsaan. Apa saja 4 pilar kebangsaan? Itu ada. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Jadi setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda, gitu, sesuai dengan kedudukannya. Yang pertama akan kita bahas adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Kelima prinsip tersebut juga tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun 5 prinsip utama yang menyusun Pancasila adalah sebagai berikut. Ya, kalian pasti sudah tahu lah ya, apa itu kelima sila. Ya, kalian sejak SD sudah diajarkan oleh gurunya untuk menghafal Pancasila. Itulah isi dari Pancasila. Yang berikutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Undang-Undang 1945 pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal sebagai BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian, baru pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengukuhkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, yaitu NKRI, singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Jadi hal-hal yang sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itu NKRI. Kemudian yang selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika, jadi yang keempat ya. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan gambaran dari suatu bangsa. Bahasa Indonesia khususnya ya. Adapun bina artinya pecah, ika itu artinya satu atau tunggal. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu berarti terpecah itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Gitu ya. Menurut Badan Statistik Pusat, menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau. Jadi berbeda-beda tetap satu jua. Ya, kemudian implementasinya, contoh implementasinya dalam kehidupan. Kelima sila tersebut adalah
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Itu merupakan pengamalan sila ke-1. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman adalah penerapan sila kedua. Ketiga, Persatuan Indonesia, mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri merupakan contoh penerapan sila ketiga. Jadi tidak harus berbangga dengan produk orang lain. Jadi utamanya produk kita sendiri ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam wujud bermusyawarah dan berdiskusi merupakan contoh penerapan sila keempat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan penerapan sila kelima. Yang selanjutnya dari gabungan dari beberapa pilar yang sebelumnya, yaitu cinta tanah air, yaitu suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Asal kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan. Bentuk cinta tanah air itu ada satu tokoh kan? Ya, untuk perjuangan dulu kita sebelum merdeka itu ada organisasi pemuda yang didirikan oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1945 yang biasa kita peringati sebagai Sumpah Pemuda ya. Wujud cinta tanah air sebagai siswa itu apa saja sih? Ya, yaitu dengan mengadakan kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat positif. Kemudian belajar dengan tekun hingga kita juga dapat ikut dalam mengabdi dan membangun negara kita agar tidak ketinggalan dari bangsa lain. Yang berikutnya, menjaga kelestarian lingkungan. Tidak memilih-milih teman dalam bergaul, berbakti pada nusa dan bangsa. Berbakti pada orang tua, bapak, ibu, dan guru. Unsur-unsur cinta tanah air. Ada rasa cinta pada tanah air, ada yang mencintai, ada yang dicintai, ada tujuan cinta tanah air. Yang selanjutnya, ciri-ciri cinta tanah air itu seperti apa? Ya, kita ringkas ya. Rela berkorban untuk tanah air dan bangsa. Kemudian bangga berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Giat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Cara meningkatkan rasa cinta tanah air seperti apa? Oke, yang pertama, mempelajari sejarah dan jasa perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa. Menghormati simbol-simbol negara seperti Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara kepada negara asing, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemajuan bangsa dan negara, kemudian untuk membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman lingkungan maupun nasional. Ya, tertuang dalam kalimat pertama Undang-Undang Dasar 1945 ya, pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, itu sudah tertera secara yuridis konstitusional. Patriotisme merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Ciri-ciri patriotisme seperti apa? Cinta tanah air, menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, tidak kenal menyerah, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan yang mencerminkan jiwa patriotisme apa saja? Mengikuti upacara hari besar kemerdekaan, mengikuti kegiatan bakti sosial, mengikuti kegiatan kepemudaan seperti pramuka dan palang merah remaja, kemudian mengikuti apresiasi seni dan budaya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air dan patriotisme berkaitan erat. Keduanya sama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Membela, melindungi tanah air dari ancaman dan gangguan. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.